Berapa sih bunga kalau kita mau nikah? Tanya-tanya. Murah Kak, murah. Jadi ini secara general ya, secara universal ya, di seluruh bagian di Istanbul. Tapi mungkin di kota lain lebih murah malah. Jadi seingat aku, misalkan hari biasa, Senin sampai Jumat itu sekitar 400 sampai 500 lira. Biaya nikah di apa namanya? Di nikah deresinya itu, di nikah Belgianya. Tapi kalau harus Hai Arkadasler, Assalamualaikum. Ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya kebahagiaan selalu bersama kalian semuanya. Di video kali ini Teteh ingin menjawab sebuah pertanyaan dan memenuhi janji Teteh, ingin memberikan informasi gimana sih Teh menikah di Turki itu seperti apa. Nah, kebetulan pada akhir 2020 itu Teteh menyaksikan langsung pernikahan yang dilakukan di Turki, dan kebetulan mereka itu bersedia memberikan informasinya kepada kita semua dari awal, mempersiapkan dokumen dari Indonesia, kemudian mengurusnya di sini, dan akhirnya mereka bisa menikah di sini. Jadi tolong ikutin terus video ini sampai selesai agar informasi yang ingin kami sampaikan itu jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Lihatlah inti dari informasi yang ingin Teteh sampaikan kepada kalian semuanya, bukan kepada siapa yang memberikan informasi ini. Jadi tentunya untuk kalian yang belum subscribe Teteh, tolong dong di subscribe dulu ya. Kan subscribe-nya itu gratis, jadi tinggal tekan subscribe-nya sampai loncengnya bunyi teng-teng, kemudian like, komen, juga bantu share tentang informasi video ini. Jadi sekarang Teteh akan mencoba menghubungi teman Teteh, kita akan melakukan Zoom langsung bersama mereka. Jadi ikutin terus ya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah terhubung dengan narasumbernya langsung, yaitu salah satu teman saya yang mungkin kalian kalau mengikuti videonya Teteh itu, dia adalah Bunga, juga dengan suaminya Ergun Bey. Nasılsınız? Kak. Iya, Mas. Baik. Kabar baik. Çok teşekkür ederim. Kita mau menanyakan karena ada beberapa pertanyaan dari waktu itu kita bikin video kita kalian berdua itu responnya sangat bagus banget, dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas informasi kalian mau sharing sama kita-kita ya. Dan ternyata lanjutannya masih ada nih, ada beberapa teman yang di Indonesia yang ingin mengetahui bagaimana sih prosedurnya kalau seandainya kita tidak menikah di Indonesia tapi menikahnya di Turki. Jadi harus seperti apa dan dokumen apa yang seharusnya dipunyai oleh kita yang ingin menikah dengan pria Turki. Silahkan Bunga. Nah, untuk teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Arisa udah menyempatkan waktunya ya buat ini nih kita berbagi informasi buat teman-teman yang lainnya juga. Jadi untuk teman-teman yang nikah di Turki, sebenarnya syaratnya mudah sekali. Apa aja dokumen yang harus kalian bawa dari Indonesia? Tentunya kalian harus bawa KTP asli ya, akte kelahiran asli. Terus kalau yang sudah bercerai di Indonesia harus bawa akte cerai yang asli dari Indonesia. Terus kartu keluarga yang asli. Jadi dokumen ini, 4 dokumen ini harus dibawa ya, yang asli semuanya. Dan sebelum kalian berangkat ke Turki, kalian harus menyiapkan surat yaitu dari N1 sampai N5 sebenarnya. Cuman sekarang N2 tidak ada, jadi diganti jadi N7. Ya, jadi aku jelasin dulunya dari N1 sampai N5 bisa kalian dapatkan di kelurahan tempat kalian tinggal ya, sesuai domisili KTP kalian di mana ya. Jadi kalian dapat N1, N3, N4, N5. Kalau aku nggak salah N5 itu surat izin Kak dari orang tua. Oke. Jadi nanti ada formnya gitu, surat izin. Jadi orang tua tuh mengizinkan kalau kalian akan menikah di negara lain seperti itu. Terus itu maaf Bunga, terus itu kita bisa ngeliat di mana nih, di email atau di mana? Ada nih. Apanya? Syarat-syarat itunya nanti kalau kita mau lihat ada linknya nggak? Ada. Sebenarnya ini udah diposting sama pihak KJRI Istanbul ya. Ada pernah diposting syarat-syaratnya apa. Itu kan. Dan untuk mendapatkan surat N1 sampai N7 ini,
ketika kalian datang ke kelurahan, kalian juga harus bawa data calon suami ya. Jadi waktu itu Kimlik ya, Askem ya. Jadi Kimliknya dia di scan aja Kak, di scan nanti di print di Indonesia ya, scan berwarna, di print di Indonesia sama fotonya calon suami, sama fotonya di scan aja nanti tinggal di print di Indonesia dan nüfus kayıt apa Askem? Nüfus kayıt örneği. Nah, nüfus kayıt örneği itu semacam kartu keluarga kalau di Turki Kak. Jadi bisa di-download dari ID-Flat ya. Di situ nanti teman-teman tahu semua data hidup nih si calon suami, apakah dia pernah menikah dan sudah bercerai, apakah punya anak atau tidak, seperti itu. Jadi semuanya ada di situ, ada tanggal dia menikah atau tanggal dia bercerai gitu kan. Terus anak-anaknya semua datanya ada di situ di nüfus kayıt örneği. Jadi berarti hampir sama dengan persyaratan yang warga negara Indonesia ya. Nah, benar ya. Setelah itu terus kemana loh Bunga? Misalkan kita nih persyaratan udah punya ya, data kita udah ada, data suami udah di tangan. Di Indonesianya tinggal ke kelurahan aja Kak. Jadi pertama pasti dari surat RT RW dulu kan, keterangan mau menikah. Ya kan, dapat surat keterangan dari RT RW langsung datang ke kelurahan. Nanti dari kelurahan kan dicek tuh dari surat RT RW-nya kalau memang mau minta bikinin surat N1 sampai N5 kan. Jadi nanti didata aja langsung di kelurahannya gitu. Kan waktu kebetulan pas aku kan nggak di Indonesia, jadi kakak aku yang mewakilkan. Diwakilkan pun nggak masalah gitu, asal ada surat kuasanya aja kayak gitu. Kan. Nah, setelah itu berarti dokumen semua sudah ada di tangan dan sudah ada di Turki. Setelah itu bagaimana? Ya, jadi aku tunjukin sedikit ya. Boleh. Ini yang sudah difotokopi aja dari KJRI ya. Ini kayak gini lah, ini dari kelurahan. Ini N1, yang ini N4, yang ini N3. Jadi N5-nya aku kayaknya nggak ada di N5 karena memang aku nggak ada yang N5-nya, cuman surat dari mama aku aja, di scan aja, di tanda tangan, di scan, di materai kayak gitu. Nah terus yang aku bilang, harusnya kan ada N2 Kak, ternyata N2 itu udah nggak keluar lagi dari kelurahan, keluarnya itu dari KUA. Langsung dari KUA? Jadi di sini tuh dari KUA N7. Jadi di situ kan di KUA kan kita nanti minta izin menikah di negara lain, ya kan? Jadi KUA yang akan mengeluarkan N7 atau surat N7 ini jadi menjelaskan kalau KUA memberikan izin untuk si calon mempelainya untuk menikah di Turki atau di negara yang lain ya. Jadi nanti dapat ini juga nih, dapat surat ini. Tanda tangan dan cap stempel kantor urusan agama ya. Aku kan Kecamatan Kelapa II. Ini dari KUA. Jadi dari KUA cuma dapat 2 kertas N7 dan tanda tangan ketua dari KUA-nya, kayak gitu Kak. Itu dalam bahasa apa itu? Bahasa Indonesia semuanya Kak, karena kan yang kita perlukan ini dari N1 sampai N7 nanti kan akan diteruskan ke KJRI. Ya. Nanti kalau udah selesai, udah dapat semua, kalian terbang ke Turki, nanti harus bikin ini dulu, bikin janji dulu, telepon ke KJRI, dapetin tanggalnya kapan kalian bisa diwawancara dan mengumpulkan berkas untuk dikumpulkan ke KJRI. Baru nanti kalian bawa semuanya, bawa semua surat yang dari Indonesianya tadi, dari N1 sampai N7, dan jangan lupa calon suami juga datang ya, bawa semua yang asli dan bawa foto biometrik ke KJRI. Ke KJRI ya. Geldi ya, KJRI bis birlikte. KJRI'ye verdik, evet birlikte geldik. Kimlik, biometrik fotoğraf, nüfus kayıt yok ya? Nüfus kayıt örneği yok, çünkü nüfus kayıt örneği senin burada. Oh iya, jadi calon suaminya itu cuma bawa kimlik, terus foto biometrik, ve iş kağıt ya. Onlar hariç, evet, tabii benden istenen erkeğin çalıştığına dair sigorta kaydı, iş yeri referansı, referans kaydı. Artı ikametgah tekrar. Jadi calon suami ini bawa KTP, foto biometrik 1, terus surat keterangan kerja, sudah berapa lama kerja, terus slip gaji terakhir 3 bulan terakhir, dan di situ kan udah ada sigortanya kan, SGK punya calon suami kan, jadi udah termasuk di situ. Itu yang dikumpulkan ke KJRI bersama-sama dengan surat N1 sampai N7 yang perempuannya bawa. Tabii sadece SGK yeterli değil. Çalıştığını gösteren, yani iş yeri referansı da istiyor. Hani çünkü sigorta örnek veriyorum, birisi sadece evlenmek için başka yerde sigorta yaptırabilir giderinden. Dan terus kata Ergun, memang sih aku juga dengar pas di sana,
memang ada syarat baru kan, kenapa sekarang tuh disuruh bawa surat keterangan kerja minimal 3 bulan dan surat penghasilan Kak, karena kan sebelumnya udah ada kasus-kasus yang mungkin si laki-lakinya cuma ngomong doang kerja begini, kerja begitu, kerja begini, setelah di-approve dokumennya di KJRI ternyata pas nikah, habis nikah berapa lama bubar lah karena keadaan ekonomi atau ada hal-hal yang lain seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini yang tidak diinginkan, makanya pihak KJRI pun mensyaratkan lebih selektif mensyaratkan untuk pihak calon pengantin laki-lakinya untuk menyertakan itu tadi surat referensi kerja, terus slip gaji 3 bulan terakhir dan juga asuransi kesehatan ya. Karena asuransi kesehatan kan nanti ujungnya dipakai buat bikin Aila Ikamet ya kayak izin tinggal keluarga. Bunga, berapa lama proses dokumen berada di Turki? Sebenarnya ini di KJRI maksudnya, di KJRI. Sebentar banget. Bentar ya, aku nyari kertasnya tuh. Jadi aku ketemu sama petugas KJRI itu siang ya, sistemnya eine online ya, onbir ya. Onbir. Onbir kita datang ke KJRI jam 11 siang, terus kumpulin berkas kita taruh di di sana, terus nggak lama Ergun diwawancara, ada wawancara sebentar sama pihak KJRI. Diwawancara, ditanyain rumah di mana, terus enggak atau enggak, terus udah berapa lama kerja di sana gitu kan dibaca semuanya kan. Dia punya keterangan surat dia bekerja di mana dan slip gajinya berapa kayak gitu. Jadi ditanyain aja kayak interview wawancara cuman kerja gitu ya. Lebih Wawancara sama mertua gitu ya, calon mertua gitu ya. Ya, pokoknya ditanyain aja kayak gitu kan. Ditanya gitu ya. Sebentar Kak. Jadi kita datang jam 11 itu balik lagi sekitar jam 3 sore. Jadi hari itu surat dari KJRI keluar. Cuma satu lembar ya, sedikit bit card ya, Skem ya? Bit card. Itu tahu nggak Kak isinya apa? Cuman menyatakan kalau aku dan dokumen aku yang aku kumpulin ke KJRI itu semua datanya benar dan aku statusnya adalah bekar. Status aku adalah single dan bisa menikah di Turki. Jadi surat dari KJRI hanya itu isinya, satu lembar saja. Ya aku lagi nyari ini di mana tuh. Nah, berarti setelah itu bagaimana Bunga? Setelah prosesnya dokumen sudah lengkap, terus setelah gimana? proses sudah lengkap, kita harus mana sebenarnya deh? Hastane ya? OBT ya, Hepsi? Enggak. Kalau kita salahnya Kak, harusnya kita sehari sebelumnya tuh kita udah translate benim pasport ya. Senin pasaport ve doğum belgesi. Iya, yang harus ditranslate itu paspor sama akte kelahiran Kak, harus ditranslate dan dinotariskan ya. Setelah itu udah punya paspor sama akte kelahiran yang sudah dinotariskan dan udah dapat tadi kertas dari KJRI itu, kita kemana kan Sondra? Hastane ya? No, biz KJR'e gitmeden önce. Oh iya benar. Habis itu tadi aku kalau dia nggak ada tuh aku lupa. Habis kita dapat translatean sama dinotarisin tuh. Translatean pasport sama akte kelahiran aku kan ditranslate terus dicap kan, itu dibawa ke KJRI lagi buat dicap lagi di KJRI. Jadi translatannya itu harus dicap lagi di KJRI. Kayak gitu Kak. Jadi kayak maksudnya kayak bener-bener double check lah dari Turkinya udah ditranslate dinotariskan, terus dibawa lagi ke KJRI buat distempel lagi. Gitu. Kena biaya berapa tuh selama proses itu? Kalau di KJRI sendiri free Kak, gratis, benar-benar nihil, zero biaya. Tapi kalau kita kemarin translate sekitar 500-600 lira lah buat dokumen itu. 500-600 lira itu hanya translate paspor sama akte aja? Ya, translate dan notaris. Ya. Oke. Jadi dua dokumen itu sekitar segitu. Setelah itu baru kita besoknya kita ke rumah sakit ya, Hastane ya. Yani aile sağlık ocağı diyorsunuz burada. Aile sağlık ocağından veya hastaneden. Ya, aile itu yang tadi dia bilang, apa ya? Aile sağlık ocağı. Aile sağlık ocağı. Jadi kayak rumah sakit keluarga Kak. Jadi Ergun kan tinggal di mana berdasarkan KTP-nya. Jadi di situ kita harus ke rumah sakit yang sudah ditentukan berdasarkan domisili tempat Ergun tinggal. Rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah ya, Devlet Hastane ya. Ya devlet hastanesi, tabii orada devletin küçük hastane diyelim. Iya. Jadi di situ nanti udah ada appointment-nya, kita harus bikin appointment ya, Skem ya, internet appointment ya. İnternetten tabii önce rendezvous dulu, misalkan satu hari sebelumnya kita jam berapa nih besok datang gitu kan. Jadi nggak langsung datang aja karena kan lagi COVID gini kan, nggak bisa langsung datang juga waktu. Terus itu apa yang diperiksa? Apa itu? Kalian berdua diperiksa atau cuma Bunga aja?
cek darah. Oke. Cek darah, setahu aku cuma sedikit ya sebenarnya. Saja kan? Iya, cuma cek darah doang. Itu semuanya kan nanti ketahuan kan kita pernah punya penyakit apa di badan kita atau apa mungkin ada kelainan apalah di darah kita kayak gitu kan. Berarti dua-duanya ya, Ergun B sama Bunga juga dites. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Evet. Ya. Birlikte. Okay. Karena nanti kalau misalkan ada hasil yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai standar di Turki, aku punya penyakit apa misalkan gitu, itu bisa jadi nggak diloloskan untuk selanjutnya ke kaymakamlık. Aku salah ngomong nama itu. Kaymakamlık. Ya. Tamam. Jadi kita nunggu hasilnya setiap hari, Kak. Nah, Ergun Bey hepsi dokumen komplit ya. Sonra nasıl? Ergun Bey nerede? Gidiyor. Yani KCR'de biz bütün işlemler bittikten sonra doğum belgesinde pasaportu translate yaptırdıktan sonra yani çeviri yaptırdıktan sonra bunları kaymakamlıktan öncelikle apostil yaptırmamız gerekiyor. Tamam. Iya. Evet. Apostil yaptırdıktan sonra bunları tekrardan KCR'ye teslim ediyoruz en son. Ama öncesinde dediğim gibi bütün evrakları hazırladık. Doğum belgesi ve pasaportu tercüme ettikten sonra mümkün Ben konuş var. konuştuktan sonra kaymakamlık var mı? No, kaymakamlık yok. Hastane Tamam. bitti ya. Onlar bitti ayrı. Senin doğum belgesini ve pasaportu tercüme ettirdikten sonra Bitti. kaymakamlığa gidip apostil yaptırmamız gerekiyor. Iya. Jadi kita ke apa tadi? Kaymakamlık. Kaymakamlık ya. Evet. Itu yang kita bawa itu yang tadi akte kelahiran yang sudah di apostille itu dari KJRI sama dari notaris sini sama apa paspor aku sama surat yang dari KJRI kan tiga dokumen jadinya ya 3 dokumen kita bawa ke kaymakamlık. Itu kaymakamlık tuh semacam apa ya Kak? Kayak KUA kali. Bukan KUA, catatan sipil kali ya. Ya catatan Boleh. sipil deh kayaknya. Oke. Ya kurang lebih kayak catatan sipil deh. Terus nanti ketemu sama yang paling atasannya gitu, bukan kita yang ketemu sih, kita cuma kumpulin ininya aja suratnya. Nanti sama mereka tuh dicap, ada di balik dokumen tuh ada capnya gitu 3 biji. Buat nanti setelah itu diteruskan ke nikah dairesi ya. Emson nikah dairesi. Tabii apostil bitti. Yani zaten apostil yaptığımız şey KCR'nin bize verdiği senin doğum belgesini tercüme ederek ya onun Türkçesi. Biz Türkçesinde doğum belgenle pasaportunun burada sadece apostil yani onaylatıyoruz kaymakamlıktan. En son zaten nikah dairesi. Iya. Jadi gitu Kak, gampang banget sebenarnya kalau misalkan ready, misalkan kayak terjemahan paspor sama akte kelahirannya udah ready ya. Itu kayaknya cuma butuh 2-3 hari deh paling lama sampai bisa kita ke nikah dairesinya. Nikah dairesi tuh ini KUA-nya ya jatuhnya ya buat ngedaftarin buat tanggal nikahnya ya kan. Jadi cuman kayak gini, ngurus surat dari Indonesia N1 sampai N7, terus ke Turki, kumpulin tuh surat N1 sampai N7-nya, masukin ke KJRI, terus nanti tunggu dari KJRI dapat satu surat yang menyatakan kalau si calon pengantinnya ini bekar atau single. Habis itu udah selesai, paspor sama akte kelahirannya diterjemahin sama dicap, balikin lagi ke KJRI buat dicap lagi, terus ke rumah sakit, ya kan, tes darah. Dapat surat pernyataannya oke, darahnya nggak kenapa-napa, terus langsung deh ke kaymakamlık itu tadi. Habis kaymakamlık dicap tuh 3 surat kita, baru deh ke nikah dairesi Kak. Gitu doang udah. Nikah dairesi tuh cuman dicek sama mereka, bener nggak nih datanya sesuai nggak ya, semua datanya sesuai apa enggak kayak gitu. Terus habis itu nanti mereka kasih tahu mau nikah, mereka nanya mau nikah bulan apa, tanggal berapa gitu kan. Karena kemarin nyari yang Erken ya. Tarikh nikah dairesi. Evet, en erken tarih. Kita kemarin cari yang paling deket nikah tanggal nikahnya. Paling cepat gitu. Dapat iya, cuman berapa ya Kak? Kayak cuma sekitar 9 hari deh. 9 hari dari langsung di ACC untuk melakukan pernikahan. Kita nikah dairesinya. Aku lupa pokoknya 9 hari kemudian itu tanggal nikah kita gitu. Kita milih yang paling deket waktunya gitu, yang paling cepat. Kan waktu itu kan kita lihat di sana. Iya, Kak, kan nikah di sini nikah resmi cuma 15 menit Kak, sebentar banget. Kamu kan datang. Terus ini kan maksudnya berarti prosesnya singkat gitu. Terus sekarang gimana masalah perwalian? Misalkan nggak seperti di Indonesia kan kalau kita nikah tuh harus ada wali nih. Nah, bagaimana dengan prosedur yang ada di Turki? Sebenarnya kan
kita kan beda mazhab ya, kayak kita Syafi'i, orang Turki itu Hanafi. Jadi kalau mereka sendiri sebenarnya nggak meributkan harus punya wali. Tapi kalau buat aku sendiri kan aku pernah nikah dulu di Indonesia. Jadi kalau perempuan yang udah pernah nikah nggak harus ada wali lah ya, nggak ada wali juga nggak masalah gitu, mau di mazhab manapun gitu kan. Cuman kalau yang belum pernah nikah, rata-rata sih mereka pada punya surat perwalian dari Indonesia, nanti tanda tanganin di KUA gitu kan, surat dari itulah walinya yang di Indonesia, terus buat pernyataan aja kalau walinya itu ya diwakilkan pakai surat kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu Kak. Berarti simple ya. Nah sekarang simple, yang mau tanya berarti kan ini ada dua mazhab ya, Hanafi sama kalau di sini Hanafi mungkin ya. Kita Syafi'i, kalau Turki Hanafi. Terus misalkan gini, ada mahar atau bagaimana itu tentang mahar? Untuk kalau mahar kita pas mahar warma bayar. Aku pas mahar sama Ergun itu hoja nikah. Pas hoja nikah kita nikah agama itu maharnya di situ. Jadi pas di nikah di Beledia nggak pakai mahar Kak, karena memang nggak ada kata-kata buat mahar pun di pas nikah di Beledia itu nggak ada sama sekali. Jadi maharnya itu memang pas kita nikah agama gitu. Berarti kalau nikah agama itu hampir sama adatnya dengan yang ada di Indonesia, berarti ya harus ada mahar begitu ya. Sebenarnya kalau aku telaah ya kayak nggak semua orang Turki juga bayar mahar, kalau sesuai kesepakatan mereka aja kan. Kalau di sini kan memang maharnya emas kan ya rata-rata kan. Aku juga kan dapat dari Ergun kan gelang emas, karena kita kan cuman buat waktu itu mahar pas lagi hoja nikah aja kan kayak gitu kan. Karena dia nanya mau apa, aku juga bingung, aku mau apa ya? Ya apa aja lah, aku bilang kayak gitu kan, karena memang pikir aku ya udahlah gampang kayak gitu, nggak usah yang diribetin banget. Yang penting kan kitanya secara Islam aja, sah dan halal. Secara Islam dan segala sesuatu kan. Pernikahan itu sangatlah maksudnya sederhana ya, tidak seribet kalau kita di Indonesia, dan otomatis biayanya pun jauh lebih ringan ya ketimbang di Indonesia. Boleh tahu nggak kalau kita mau nikah? Lihat sih lebih ringan di sini, apalagi kalau orang yang udah menetap di sini, maksudnya memang ceweknya udah tinggal di sini, ya ngapain juga ribet-ribet ke Indonesia. Kalau memang nggak mau ribet ya di sini aja lebih gampang gitu kalau menurut aku sih. Berapa sih bunga kalau kita mau nikah? Tanya-tanya. Murah Kak, murah. Jadi ini secara general ya, secara universal ya, di seluruh bagian di Istanbul. Tapi mungkin di kota lain lebih murah malah. Jadi seingat aku, misalkan hari biasa, Senin sampai Jumat itu sekitar 400 sampai 500 lira. Biaya nikah di nikah deresinya itu, di nikah Beledianya. Tapi kalau harus Sabtu Minggu itu sekitar 800 lira. Jadi cuma beda 300 lira aja. Kalau ambil akhir pekan sama beda sama hari biasa nih weekday Senin sampai Jumat sekitar 400-500 lira. Akhir pekan itu sekitar 700 sampai 800 lira. Segitu aja Kak. Cuma nggak ada biaya lain lagi. Paling kalau misalkan mau sewa fotografer ya, kayak waktu kemarin kan aku sewa fotografer tuh Kak, ya kan? Atau mau di video di luar itu kan, yang penting intinya pernikahan hanya menyiapkan uang 400 lira atau 800 lira gitu kan. Ya, kalau mau weekend sekitar 800 lira, kalau weekdays 400 sampai 500 lira, segitu aja sih. Kan di situ ada pilihan ruangannya juga Kak, di tempat nikah deresinya ada yang kecil, ada yang gede lagi kayak gitulah. Jadi setiap kota atau setiap tempat juga beda-beda sih. Cuma kemarin kebetulan tempat aku bagus banget ya. Ya gede lagi. Berarti ada kelas-kelasnya tapi sekitaran segitu ya. Oke. Iya, murah. Apa yang kalian rasakan setelah menikah? Apa nih yang kamu rasakan perbedaannya? Nasel Simdi nggak ada. Simdi nikah ya. Beraber bukan. Nasel Hayat. Nasel Hayat askan bis, cungku bis, ikiniz ya. Beraber ya. Bunga Ergun yang jawab. Nggak usah ditranslate. Ayo, Ergun Bey. Dewa. Nasıl Hayat. Bizim hayat. Ya, biz evli ya, nasıl hayat? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel mı? Her şeyle çok güzel. Alhamdulillah. Ya. Biraz rahat ya. Rahat. Baska arkadaşlar ya. Rahat şimdi. Ya insan yani her açıdan biz şu anda rahatız. Hem kafa olarak, hem beden olarak, hem hayat olarak. Şu anda hem mutluyuz hem rahatız. Dia nggak lihat Kak, dia tambah gendut. Dia dari tadi aku kan megang perutnya. Satu lagi Bunga,
Bunga bilang sama Ergun Bey, gimana, maksudnya seperti apa kalau ada pasangan misalkan orang Indonesia ingin menikah ke Turki, mungkin ada apa ya, ada pesan untuk mereka atau seperti apa nih? Pesannya dari orang Turki langsung harus seperti apa nih kita? Ya pengennya pernikahan itu adalah pernikahan yang baik, yang apa ya, yang langgeng, yang bukan hanya sekedar nikah langsung selesai gitu. Jadi pengen bener-bener yang nikah yang langsung langgeng dan bahagia. Gimana nih pesannya dari Ergun? Dari orang Turkinya langsung harus seperti apa nih kita? Iya, bahasa Turki aku masih tetap kerek ya, masih tetap anjur-anjuran, tapi aku berusaha menyampaikan apa yang kamu mau sampaikan. Yang penting ngerti. Sari-sara abla istiyorsan konus sevgili ya, Indonesia kadın ya da Indonesia erkek ama burada kadın ya da erkek sevgili Türk. O zaman nasıl yapıyor, nikah değil, nasıl yapıyor, sonra çok iyi evli ve sadece oyun değil. Yani şimdi öncelikle Endonezya kadınların Türk erkeklerine bir şey dikkat etmesi lazım. Suruh dikat tuh pertama, kalau ceweknya cewek Indonesia, laki-lakinya Turki suruh dikat, hati-hati. Ya makanya ya apa pesannya gitu. Ya. Devam. Türk erkekleri burada yabancı kadınları yani hepsini katmıyorum işin içine ama hani tüm Türk erkeklerini demiyorum ama belli bir kısmı bir oyuncak olarak görüyor. Öncelikle Endonezya veya başka ülkelerin kadınları karşısındaki erkeği tanımadan hiçbir yola çıkmaması gerekiyor. Yani öncelikle tamamıyla bir tanıması lazım, bir kontrol etmesi lazım, araştırması lazım. Yani, hepsi kontrol ya. Tabii ki. Yani iş hayatından aile hayatına kadar. Yani ailesiyle vakit geçiren bir insan mı yoksa dışarıda vakit geçiren bir insan mı, çalışan bir insan mı yoksa çalışmayan bir insan mı? Yani bunların hepsini kontrol etmesi gerekiyor. Askem back, dur. Aku mau tambahin sedikit Kak, gini, kan aku juga dapat pertanyaan kan dari teman-teman aku lah tanya, Kak Bunga gimana sih ngelihat laki-laki Turki yang serius apa enggak kalau cuma dari sosial media? Nih, aku mau kasih tau Ergun, suruh jelasin kalau misalkan dari sosial media, orang Turki, laki-laki Turki yang bener itu bener-bener, maksudnya bener-bener dia akun sosial medianya bener ya, itu tuh pasti ada keluarganya Kak. Itu kan rata-rata kan pada kenal di sosial media, pada minta video call, tapi ternyata pas dicek Facebook si laki tuh kayak Facebook fake gitu, bukan beneran. Iya gitu. Benar. Askem insan ya, sevgili ilk anlat sosial media Facebook. O erkek ya istiyor video call ya da ne ama ilk kontrol Facebook Türk ya Facebook hepsi aynı. Ama hani öyle hele ki diyelim ki Türk erkeği burada ama da bayan arkadaşımız Endonezya'da buraya gelmedi ama erkek açıyor diyor ki video call istiyorum veya daha farklı şeylere yöneliyor, daha ayıp şeylere yöneldiği zaman bilin ki bu insan doğru bir insan değil öncelikle. Yani öncelikle karşınızdaki dediğim gibi yani sadece şunu demek isterim. Bir erkek veya kadın fark etmez. Bir yabancı ülkeye giderken öncelikle onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu tam manasıyla anlamanız lazım. Eğer anlayamıyorsanız yani oradan kalkıp buraya kadar gelmenin bir anlamı yok. Çünkü zarar uğrayan, zarar gören gene siz olacaksınız. Iya benar. Aku kan translate dia ngomong. Satu lagi Bunga. Ergun Bey, satu lagi. Ergun Bey, satu lagi. Bilang sama Ergun Bey, kenapa laki-laki Turki sangat suka dengan wanita Indonesia? Ayo, kenapa? Neden Türk erkek seviyor Indonesia kadın? Neden? Nasıl? Ini cuma menurut pengalaman dia aja ya, menurut dia aja ya. Ya kenapa gitu? Ya sadece bu senin taraf. Çünkü biz anlamadı ya benim arkadaş da burada gelin. Biz de anlamadı. Ben neden çok seviyorum? Şu an. Ben Indonesia nih ya. Çünkü bu tamam. Bizim bizim evli. Öncelikle saygılılar Endonezya kadınları. Türk erkekleri hani kocalarına karşı, Türk erkeklerine demeyeyim, kocalarına karşı çok saygılar. Ya. Kocalarına karşı çok saygılar. İkincisi yemekler çok lezzetli. Olsun. Yani. Dia udah nggak bisa makan Turki lagi gara-gara masakan aku. Üçüncüsü sadıklar. Sadık derken yani evliliklerine bağlılar, evine bağlılar. Yani ne yapmak istiyorlarsa evine, eşine yapmak istiyorlar. Kendilerini tamamıyla düşünmüyor. Yani
diğer farklı ülkelerdeki kadınlar gibi değil. İşte ben onu alayım, bunu alayım, şunu yapayım, bunu yapayım değil. Her şeyi tamamıyla evine düşünen. Yani evime şunu yapayım, evime bunu yapayım, eşime şunu yapayım. O tarzda düşünen Endonezya kadınları olduğu için Türk erkekler çoğunlukla tabii ki Endonezya kadınların bu yönden dolayı tercih ediyor. Artı dinimizi güzel yaşıyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bunga ada yang mau disampaikan? Dia kalau ngomongnya cepet aku nggak tahu. Nggak usah ditranslate. Aku udah Ya, aku sih secara general aja buat teman-teman yang mungkin punya pacar, punya calon suami yang ada di Turki ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kalian rencanakan ke depannya bersama dengan pasangan kalian saat ini dimudahkan oleh Allah sampai jenjang ke pernikahan yang sesungguhnya, karena takdir manusia itu udah Allah yang ngatur ya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terus tinggal ini aja sih, tinggal gimana cara beradaptasinya aja nanti kalau udah tinggal di Turki. Beradaptasi dengan kehidupan di Turki itu aja sih. Kalau aku kan sama Ergun kan kita santai-santai kan, karena kita memang dari awal udah kayak temen aja, udah kayak apa ya? Aduh, udah segini banget lah, soulmate banget. Jadi apapun yang aku ngomong, ya apapun yang aku ngomongin, Ergun tuh iya gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu yang bebanin dia gitu. Aku nggak bisa. Ya. Kita ngerti sih teman-teman juga. Jadi ya gitu kan, mungkin kalian tuh natural gitu loh. Natural dan yang menjadi inspirasi mungkin untuk yang lain juga. Semoga kalian semua menjadi yang sakinah, mawadah, warohmah, yang selalu menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain untuk dapat segera menikah dan mendapat jodoh. Kak, biar ada yang junior nih dikit lagi nih di dalam perut aku. Aduh, insya Allah didoakan. Bunga boleh satu lagi ya, boleh dilihat Bunga. Buku nikahnya ya. Nah, depannya aja. Seperti apa sih bunganya? Buku nikahnya nih. Kok cuma satu? Nikahnya. Satu ya? Bentar ya, aku buka ya. Nggak usah. Satu ya? Buku nikah satu aja, Kak. Iya, satu doang. Kalau kita kan satu doang. Ya, Indonesia 2 ya? Iya, di sini satu aja. Oke, makasih banyak loh Bunga, makasih banyak. Ergun B, çok teşekkür ederim. Sama kalian menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih banyak loh. Ergun B, çok teşekkür ederim. Ergun B, Bunga, makasih ya. Semoga kalian selalu bahagia. Ya, sama-sama Kak. Bye-bye. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, bye-bye. Nah, itulah teman-teman informasi yang ingin Teteh sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk para wanita Indonesia yang sedang bucin dengan pria Turki. Selain mempersiapkan materi, tentunya persiapkan mental yang kuat untuk mempersiapkan diri bukan pada saat pernikahan saja, tetapi setelah pernikahan itu sendiri. Bagaimana caranya kita hidup di negeri orang dengan perbedaan kebudayaan, kultur, juga bahasa yang jauh banget dengan Indonesia. Tapi Teteh pun sangat berharap kepada kalian yang akan melangsungkan pernikahan di Turki maupun yang sedang LDR dengan pria Turki, semoga diberi kelancaran, kesuksesan, juga kebahagiaan selalu bersama kalian semuanya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya untuk kalian semuanya jangan lupa dong subscribe dulu ya, dan like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Oh ya, untuk kalian yang ingin sharing atau mau Teteh kita ngobrol cantik sama Teteh dengan senang hati, silahkan tulis di bawah komen ini dan Teteh akan coba menghubungi kalian. Jadi sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.